Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memulai kuliah pertama ya, materinya tentang ilmu resep ya, yaitu tentang pengolahan obat ya dan definisi obat. Oke, kita mulai aja. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan, nanti setelah kuliah nanti kita post test ya. Nah, untuk ya ilmu resep, kita mulai dengan pengertian obat ya. Jadi obat itu apa sih? Jadi obat itu adalah suatu sediaan ya. Ya, obat itu adalah suatu, kita masuk dulu ya, maaf ini kita mau mulai dulu dengan apa yang dinamakan dengan farmasi ya. Farmasi itu apa sih ya? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat ya, mencampur ya. Jadi membuat, mencampur, meracik ya obat. Kemudian analisis ya, standarisasi, pembuatan obat serta pengobatan termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusi. Jadi nanti kita akan kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 8, yaitu kita akan praktikum ya, mencampur ya, membuat formulasi obat ya. Kemudian kita akan menganalisis ya. Kita juga ada praktikumnya ya, obat itu apa sih isinya dan sebagainya. Ya, kemudian juga kita akan belajar bagaimana mendistribusikan obat ya, mulai dari semester 2 ya. Bagaimana cara menginformasikan obat ke pasien ya dan sebagainya. Kalau dari bahasa Yunani sendiri, farmasi adalah berasal dari kata-kata farmakon yang berarti medikat, obat. Dan ilmu resep sendiri ya, ilmu resep sendiri atau kalau bahasa Inggrisnya itu compounding and dispensing ya. Compounding and dispensing itu atau ilmu meracik obat ya, atau ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat. Jadi kita nanti akan intinya praktikum ya nanti ya, teori kemudian praktikum bagaimana menyiapkan obat ya, mulai dari membaca resep ya, kemudian menyiapkan ya, jadi meracik, kemudian memberikan etiket, ya, kemudian memberikan ke pasien ya. Itu namanya adalah yang kita pelajari dalam ilmu resep. Jadi nanti ilmu resep itu kita menyiapkan lengkap ya, komplit mulai dari membaca resep ya, kemudian menyiapkan ya, memberikan etiket, membungkus dan memberikan ke pasien. Nanti kan kita praktekkan, akan kita praktikumkan juga ya. Kemudian untuk perkembangan ilmu farmasi ini saya tidak akan banyak membahas ya mengenai perkembangan ilmu farmasi ya. Jadi ilmu farmasi itu banyak sekali sebenarnya cabang-cabangnya ya. Dari sebelum Masehi ya, dikenalkan oleh Hippocrates ya, seorang dokter dari Yunani ya. Kemudian Dioscorides ya, abad 1 ya, itu juga dari Yunani ya. Ini memperkenalkan tentang tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Kemudian Galenica ya, atau Galen ya, itu juga dari Yunani, yaitu mengenalkan tentang apa yang dinamakan sediaan Galenica ya. Kemudian ini juga dari Yunani, ini juga memperkenalkan tentang farmasi. Jadi tidak akan saya bahas terlalu banyak ya, nanti materinya terlalu padat. Ini yang penting-penting akan kita fokuskan ya mengenai farmasi dulu ya. Kita mulai dulu ya yang lebih rinci tentang cabang ilmu farmasi. Ya, cabang-cabang ilmu farmasi. Yang pertama adalah farmakologi. Ya, farmakologi itu dasarnya ya, basicnya. Adalah ilmu yang mempelajari sejarah khasiat obat dan seginya sifat kimia dan fisikanya, ya, fisiologisnya, ya, cara kerja obat, absorpsi, distribusi, toksis dan sebagainya. Nanti untuk farmakologi ini nanti
akan Anda pelajari pada semester 2. Ya, jadi nanti kita akan belajar farmakologi mulai semester 2. Ada praktikum juga. Jadi nanti farmakologi ini adalah dasar-dasar tentang obat ya. Nanti ada rangkaian pembelajaran lagi ya setelah farmakologi, nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau kita mengenal obat ya, pengen tahu tentang obat, kita belajar dulu yang namanya farmakologi. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah farmakognosi. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dari bahan alam atau tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi nanti ada mata kuliah farmakognosi ya di semester 3 ya. Sepertinya di semester 3. Jadi nanti kalau farmakognosi itu obat dari bahan alam ya atau dari obat tradisional. Kemudian klinika. Klinika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan obat secara sederhana dan dibuat dari bahan alam. Ya, misalnya membuat infusa ya. Jadi nanti kalau Anda praktikum ilmu resep ya, nanti di semester 2 nanti kita akan mempelajari tentang sediaan cair. Nanti kita akan membuat salah satu jenis klinika yaitu infusa. Ya, jadi nanti kita membuat infusa dari daun kumis kucing. Ya, bukan infus ya, tapi infusa. Infusa itu adalah salah satu cabang dari ilmu klinika. Infusa. Kemudian farmaseutika. Nah, farmaseutika ini farmaseutika ini yang sekarang kita pelajari ya intinya ya. Farmaseutika itu adalah ilmu resep. Ya, jadi ilmu resep itu namanya itu kalau zaman saya kuliah dulu itu namanya farmaseutika. Dulu juga pernah diberi nama compounding and dispensing. Ya, nama lainnya adalah farmaseutika atau ilmu resep. Ya, ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat ya, yang seperti yang sekarang mau kita pelajari. Menjadi bentuk tertentu ya. Jadi nanti kita akan membuat obat menjadi bentuk apa yang diinginkan oleh resep dokter. Apakah bentuknya itu kapsul, ya. Apakah bentuknya itu tablet, apakah bentuknya itu salep, krim, sirup dan sebagainya. Itu adalah kemudian juga tidak hanya menyiapkan, tapi juga sampai sediaan itu jadi diberi etiket dan siap diberikan dan diinformasikan kepada pasien. Jadi nanti kita akan mempelajari farmaseutika mulai dari penyiapan sampai diberikan ke pasien. Kemudian cabang-cabang yang lain adalah farmakoterapi. Nah, farmakoterapi ini nanti kita pelajari pada semester 5 ya. Nanti kita farmakoterapi ada 4 ya, farmakoterapi respirasi dan saluran cerna ya. Farmakoterapi endokrin dan sistem saraf ya, dan farmakoterapi kanker dan infeksi dan kanker, dan kemudian farmakoterapi kardiovaskular dan sistem renal ya. Jadi ini adalah salah satu cabang ilmu farmasi. Apa yang dipelajari dalam farmakoterapi yaitu indikasi obat ya, misalnya indikasi obat itu untuk apa misalnya, atau khasiatnya untuk apa, dan apa bahayanya atau efek sampingnya. Kemudian bagaimana cara memberikan yang tepat ya. Jadi nanti ini farmakoterapi itu lebih rinci lagi ya. Jadi kalau sekarang kita belajar secara secara gerambiang ya, secara garis besar, kan ini lebih rinci lagi pada mata kuliah farmakoterapi ini. Nah, ini nanti kita mulainya pada semester 5 ya. Setelah tadi farmakologi semester 2, kemudian farmakoterapi semester 5. Kemudian farmakognosi tadi sudah saya singgung, ini double ya. Kemudian farmakodinamika. Farmakodinamik ini adalah studi tentang efek biokimia obat ya. Efeknya yang kita pelajari misalnya dalam hewan ya, manusia atau mikroorganisme. Jadi nanti farmakodinamik ini kita akan praktikumkan
Ya. Jadi obat-obat itu kita coba pada hewan, ya. Pada hewan itu misalnya mencit atau tikus, efeknya seperti apa? Misalnya tikusnya itu kalau diberi obat nyeri, nanti gimana efeknya? Apakah nyerinya bisa berkurang dan sebagainya. Kemudian juga efek obat terhadap mikroorganisme nanti kita pelajari juga ya pada semester 3 ya. Pada mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Nanti kita mempelajari kalau antibiotik itu bisa nggak antibiotik membunuh mikroorganisme ya atau kuman. Ya, nanti kita pelajari juga. Ya. Jadi itu itu kajian dari farmakodinamik ya. Jadi studi tentang efek biokimia atau fisiologi. Fisiologi obat. Ya, fisiologi itu macam-macam. Misalnya obat itu bisa menyebabkan bisa mengurangi nyeri, ya, bisa menyebabkan diuretik, ya, itu fisiologinya. Ya. Bisa menekan syaraf, ya, itu adalah fisiologi. Nanti kita akan pelajari ya, terutama pada hewan-hewan. Ya. Kita pelajari pada semester 2, yaitu pada mata kuliah farmakologi, tapi praktikumnya, praktikum farmakologi itu tentang farmakodinamik. Kemudian farmakokinetik. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari ya. Farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat ya dalam tubuh mulai sejak diminum hingga dikeluarkan ya melalui urin atau diekstreksikan atau dikeluarkan melalui organ ekskresi yaitu ginjal dan urin. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari tentang perjalanan obat. Jadi kalau kita minum obat, nanti obatnya itu masuk ke usus ya, kemudian mengalami absorpsi atau penyerapan ya, kemudian mengalami distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nanti kita akan mempelajari mata kuliah farmakokinetik ini ya pada semester 3 ya. Tentang perjalanan obat dalam tubuh kita. Ya. Kemudian itu adalah cabang-cabang ilmu farmasi ya. Jadi nanti akan kita pelajari semua ya. Kita akan mempelajari semua, nanti diawali dengan mata kuliah ilmu resep ya. Nanti berangkaian semuanya. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah mengenai buku-buku yang harus kita kenal ya. Ini bukunya itu kalau kita mempelajari ilmu resep itu kita harus tahu yang namanya bukunya Farmakop ya. Nanti buku Farmakop itu bisa Anda download ya di Edu ya, sudah saya siapkan linknya ya. Jadi linknya nanti Anda buka di Edu ya, bisa Anda buka di Edu. Ya, nanti linknya ada ya, nanti silahkan ya. Ini ya, nanti linknya bisa Anda download. Kalau sekarang sudah ada soft copy-nya ya. Jadi Farmakop itu sudah ada soft copy-nya ya, PDF, nanti bisa Anda download ya. Kalau dulu kan dijual dalam bentuk buku ya, tapi sekarang itu sudah nggak perlu beli ya, sudah cukup dengan mendownload ya. Ini linknya sudah saya siapkan. Ya, itu mengenai Farmakop ya. Kalau dulu itu bukunya seperti ini ya. Itu edisi 5 ya tahun 2014. Kalau sekarang sudah edisinya sudah edisi 6 ya. Terbitnya kalau nggak salah tahun 2020 dalam bentuk soft copy. Ya, ini Farmakop. Ya. Kemudian nanti ada buku-buku lain ya. Nanti bisa kita jelaskan pada saat praktikum. Kemudian apa itu definisi obat itu ya? Obat adalah semua bahan tunggal ya atau campuran. Jadi obat itu bisa tunggal. Ya misalnya Anda beli obat Paramek ya, misalnya itu kan tunggal isinya ya paracetamol. Ada yang campuran, misalnya Anda beli obat namanya Bodrek. Ya, Bodrek itu isinya paracetamol dan obat pengencer dahak. Itu campuran ya karena lebih dari satu ya, tidak tunggal. Atau bahkan lebih dari 2 ya, misalnya Anda beli obat namanya OBH ya, itu isinya banyak ya.
ada sucus liquoritae, ya, ada amonium klorida, ya, ada sasa, itu adalah obat-obat yang tidak tunggal atau campuran. Nah, obat ini digunakan untuk ngobati ya tentunya sih ya, untuk ngobati ya. Kalau yang kita sih untuk manusia ya, kalau farmasi itu untuk manusia. Nah, digunakan untuk mengobati bagian dalam ya. Jadi kalau bagian dalam tentunya obatnya diminum ya, atau disuntikkan ya, atau bagian luar. Kalau bagian luar itu tentunya obatnya dioleskan ya, atau diteteskan. Obat itu bisa juga mencegah ya, ini guna mencegah. Misalnya kalau kita vaksin ya, vaksin COVID ya, vaksin Sinovac ya, itu gunanya untuk mencegah ya, mencegah infeksi dari virus, itu vaksin. Jadi obat itu bisa mencegah. Ya. Kemudian meringankan ya, meringankan itu misalnya ada demam ya, demam kemudian minum paracetamol. Nah, itu kan demamnya jadi berkurang ya. Mungkin suhunya 40 derajat kalau minum obat jadi 38 misalnya. Jadi meringankan. Atau menyembuhkan ya, menyembuhkan itu ya penyakitnya hilang ya, misalnya Anda sakit gigi bengkak ya karena ada infeksi itu bengkak gusinya. Itu Anda bisa minum obat amoksisilin ya, nanti bengkaknya hilang karena kumannya mati ya. Jadi obat itu ada yang bisa menyembuhkan juga ya, tidak hanya meringankan tapi menyembuhkan. Nah, ini di sini obat itu bisa menyembuhkan dengan dalam artian penyakitnya hilang gitu. Kalau hanya meringankan itu, kalau hanya meringankan penyakitnya belum hilang ya, karena kalau kita demam hanya minum paracetamol tapi kumannya kan belum mati, hanya demamnya aja yang berkurang. Kemudian pengertian obat secara khusus ya. Pengertian obat secara khusus ini obat itu ada obat yang tidak dalam keadaan murni ya, dalam bentuk serbuk ya. Jadi obat itu dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk ya, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan dan salep. Itu namanya obat jadi ya. Jadi obatnya itu sudah jadi, tinggal diminum maksudnya ya. Jadi kalau Anda beli di apotek ya langsung ada obat yang sudah jadi, tidak diracik lagi. Kemudian ada obat paten. Ya, obat paten itu adalah obat yang dibuat oleh pabrik ya dan diberi nama. Jadi obatnya itu diberi nama. Kemudian yang beri nama ya terserah pabriknya ya. Jadi obat itu namanya obat paten. Kemudian ada juga yang namanya obat generik. Ya, obat generik itu obat yang namanya itu bukan nama paten tapi nama generik. Jadi nama generik itu pabriknya beda-beda, namanya tetap sama. Ya, tapi kalau obat paten itu pabriknya beda, namanya beda. Ya, misalnya kalau ada pabrik obat namanya Kimia Farma ya misalnya ya. Dia bikin obat generik ya namanya asam mefenamat. Kemudian ada lagi obat pabrik namanya Indofarma. Dia bikin obat generik namanya juga asam mefenamat. Ada lagi obat pabrik namanya Papros ya. Dia bikin obat generik juga asam mefenamat ya. Dikasih nama tetap asam mefenamat karena nama generik itu nama aslinya. Seperti itu. Tapi kalau Kimia Farma bikin obat paten ya namanya bukan asam mefenamat lagi ya. Kalau contohnya kalau ada obat namanya Mevinal ya itu isinya asam mefenamat, yang membuat itu Sanpe, itu contohnya. Jadi obat itu kalau pabriknya beda ya, kalau obat paten namanya juga beda, kalau obat generik namanya. Ya nanti akan saya jelaskan lagi ya, mungkin masih agak bingung ya, apa itu obat paten, apa obat generik ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian ini contohnya ya, biar nggak bingung ya. Ini ada obat namanya alprazolam ya, alprazolam. Namanya obat itu alprazolam. Alprazolam itu obat apa tuh? Obat alprazolam adalah obat untuk menghilangkan cemas ya atau ansietas. Itu dikasih nama paten atau nama dagang sama pabriknya. Ada yang namanya Alganak ya.
ada yang namanya Calmlet, ya, ada yang namanya Faprak. Itu pabriknya beda-beda. Ya. Pabriknya beda-beda. Ada lagi obat namanya Diazepam. Ya, ini Diazepam. Diazepam itu kalau yang membuat San B namanya Valisan B, ya. Itu contohnya. Kalau yang membuat Dexa namanya Stesolid. Pabriknya namanya Dexa, ya, Dexa Medica. Itu dikasih nama itu Stesolid. Kalau yang bikin San B, ya, pabriknya San B yang itu Diazepam itu dikasih nama Valisan B gitu ya. Jadi ini adalah nama paten. Yang ini ya, kalau kedua itu nama paten. Itu nama dagang ya sama ya, atau brand name ya, nama paten, nama dagang, brand name. Kalau yang di sini adalah nama generik. Ya. Nama generik itu yang bikin pabriknya mana aja ya namanya tetap Diazepam ya. Yang bikin San B, yang bikin Papros juga bikin obat generik juga, Kimia Farma itu namanya tetap Diazepam seperti itu. Ya. Kemudian obat generik sendiri ya itu bisa Anda lihat ya, banyak sekali obat generik. Nanti mengenai obat generik itu nanti bisa Anda lihat listnya ya atau daftarnya di daftar obat esensial nasional ya atau DOEN ya, nanti bisa Anda lihat filenya ya. DOEN itu kalau nggak salah sudah saya buatkan link ya. Jadi untuk DOEN, nah ini ya nanti bisa Anda klik di sini ya, obat esensial nasional. Di situ nanti isinya obat generik semua ya, obat generik ya. Jadi bukan obat paten ya, ini contohnya DOEN ya. Nanti kalau di-download itu nanti bentuknya PDF ya. Yang link tadi itu kalau di-download bentuknya PDF. Ya, DOEN ya. Daftar obat esensial nasional atau DOEN. Isinya obat generik, daftar obat generik. Ya, ini agak jelas sih tulisannya, tapi nanti bisa Anda baca ya. Kalau nanti dia lebih jelas ya nanti ya tulisannya ya. Ini obat-obat generik. Yaitu mengenai obat generik ya. Kalau obat paten tadi udah ya, obat generik itu seperti ini ya bentuknya ya. Gambarnya ya, ini obat generik itu cirinya adalah dia bungkusnya putih ya kebanyakan ya. Ada logo biru ya yang bentuknya bulat, ada tulisan generik. Ya. Kemudian ini adalah yang bikin namanya Kimia Farma ya. Ini yang bikin adalah Papros ya. Perhatikan ya. Obatnya namanya dexamethasone semua ya. Tapi pabriknya beda, dikasih nama tetap dexamethasone. Ya, jadi ini paten nama nama pabriknya ya, ini diberi nama dexamethasone sama kan, ini pabriknya Papros ya namanya dexamethasone karena adalah obat generik ya, karena ini adalah obat generik. Kalau ini obat paten ya, ini obat paten. Obat paten ini Anda perhatikan ya, beda ya. Ini obat paten ini pabriknya namanya Lapi ini ya, pabriknya namanya Lapi. Kemudian nama generiknya Cefixim. Ya. Kemudian nama patennya Sevilla. Gitu ya. Jadi beda nanti. Misalnya ada obat namanya Cevat. Ya. Cevat. Itu nanti Cevat itu yang membuat pabriknya San B. Itu beda. Ini ya, contohnya ini Cefspam. Ya. Cefspam ini isinya Cefixim juga. Ya. Cefspam ini. Cefspam isinya Cefixim juga. Tapi yang bikin Kimia Farma dia. Pabriknya Kimia Farma. Ya, nama generiknya ya sama Cefixim. Ya, jadi ada nama paten, ya ada nama generik, ya ada yang bikin pabriknya. Yaitu apa namanya? Mengenai nama paten, perbedaan antara nama paten dengan nama generik. Obat itu menurut kegunaannya sekarang ya, pengelolaan obat menurut kegunaan. Pengelolaan obat menurut kegunaan. Ada yang namanya obat itu gunanya untuk menyembuhkan. Ya, obat gunanya untuk menyembuhkan. Atau meringankan ya sama. Tadi menyembuhkan, meringankan ya. Misalnya paracetamol tadi untuk menyembuhkan atau meringankan, menyembuhkan demam maksudnya ya. Meringankan demam. Kemudian untuk menyembuhkan penyakit, misalnya untuk mengobati penyakit
tipes misalnya, itu antibiotik, menyembuhkan. Antibiotik itu obat yang bisa mematikan kuman, ya, antibiotik. Misalnya amoksisilin itu antibiotik, ampicillin itu bisa untuk mengobati, ya, penyakit-penyakit infeksi. Jadi menyembuhkan dia. Kemudian obat untuk mencegah, nah, tadi sudah saya singgung, ya, ini saya ulang lagi, mencegah virus, ya, mencegah infeksi virus, misalnya vaksin, ya. Jadi dulu waktu Anda masih bayi disuntik dengan hepatitis, ya, itu kan vaksin, mencegah penyakit hepatitis B. Atau dulu pernah disuntik vaksin, ya, BCG, ya, dulu. Nah, BCG ini untuk mencegah penyakit TBC. Atau juga vitamin itu juga bisa mencegah penyakit. Misalnya vitamin C itu bisa mencegah orang terkena flu, ya, vitamin C. Karena vitamin C menaikkan daya tahan tubuh kita. Jadi mencegah dia. Jadi obat itu ada yang bisa mencegah, ada yang bisa mengobati. Nah, kemudian untuk diagnosis, ya, diagnosis itu bukan untuk mengobati, bukan untuk mencegah, ya. Misalnya urografin. Urografin ini adalah suatu cairan yang disuntikkan dalam usus. Nanti cairan ini kalau disinari dengan sinar ronsen, ya, itu akan menyala, ya, akan berpendar, ya, akan fluoresensi atau menyala atau berpendar. Nanti bisa terbaca, ya, di fotonya. Jadi ini untuk mendiagnosis apakah orang itu mengalami kelainan di ususnya, ya, apakah ada keganasan atau tumor di usus atau ususnya itu mengalami masalah, ya. Saluran cerna atau usus mengalami masalah. Jadi untuk diagnosis, ya. Atau garam Inggris, ya, garam Inggris ini untuk persiapan. Jadi kalau kita ada orang mau operasi, ya, itu operasi perut, ya, operasi bagian laparotomi namanya, bagian perut, ya, atau ususnya mau dioperasi, gampangnya gitu, itu nanti ususnya dibersihkan, ya, biar nggak ada kotorannya, ya, nanti itu disuruh minum garam Inggris, nanti orangnya akan BAB, ya, akan mengeluarkan tinja bersih, ya, namanya obat laksansia, ya, garam Inggris itu. Tapi biasanya digunakan untuk diagnosis, ya, untuk membersihkan usus. Ya, itu mengenai kegunaannya. Kemudian cara penggunaan, ya, obat itu cara penggunaannya itu beda-beda, ya. Ada yang diminum, ya, obat itu cara menggunakannya itu diminum. Pemakaian dalam, ya, medicamentum ad usum internum atau pemakaian dalam. Misalnya diminum, ya. Obat itu kalau diminum, ya, itu diberi etiket, kan, ya. Etiket itu warnanya putih. Jadi kalau kita menyiapkan obat kapsul, ya, misalnya itu nanti etiketnya warnanya putih. Tablet, ya, kapsul puyer. Jadi kalau Anda nanti praktikum, ya, nanti menyiapkan tablet, ya, atau menyiapkan kapsul misalnya, nanti yang di praktikum itu kapsul. Itu nanti etiketnya warnanya putih. Ini diminum, jadi obatnya itu diminum dikasih etiket putih. Kemudian yang untuk pemakaian luar. Anda tahu, ya, kalau obat itu bisa digunakan untuk pemakaian luar, misalnya salep, ya, tetes mata, ya, tetes hidung, ya, salep, tetes telinga, itu semuanya dikasih etiket biru, ya. Tetes hidung itu bukan untuk pemakaian dalam, ya, itu termasuk jenis pemakaian luar, ya, walaupun masuk ke hidung sih, ya. Untuk tetes telinga itu etiketnya bukan etiket putih, tapi tetap etiket biru. Kemudian obat dilihat dari cara kerjanya, ya, cara kerjanya. Cara kerjanya itu nanti ada yang lokal, ya. Jadi obat itu cara kerjanya itu lokal. Ya, jadi obat itu kalau dioleskan cara kerjanya lokal, gitu. Jadi kalau untuk pemakaian luar itu lokal. Salep, ya, tetes mata, tetes hidung, suppositoria itu adalah obat yang masuk ke dubur atau anus. Ini berefek lokal. Jadi efeknya hanya di sekitar tempat dia diaplikasikan, ya. Kalau di mata, ya, tetes mata itu, ya, hanya di mata aja, ya. Kalau tetes hidung, ya, hanya di hidung aja efeknya. Jadi efeknya hanya di sekitar tempat dia diaplikasikan.
Kemudian yang sistemik ya, kalau sistemik ini dia seluruh tubuh efeknya ya, hampir seluruh tubuh. Sistemnya dimakan sistemik sistem. Jadi kalau kita minum tablet itu efeknya tidak hanya ke satu tempat ya, tapi di seluruh tubuh. Jadi misalnya Anda minum obat pusing ya, itu efeknya kan ke daerah kepala ya. Hampir seluruh tubuh ya. Obat nyeri itu hampir seluruh tubuh. Jadi bedanya kalau sistemik ini efeknya ke hampir seluruh tubuh kita, tapi kalau yang lokal itu di sekitar obat itu diaplikasikan. Dan sistemik contohnya tablet, ya, tadi sudah saya singgung, atau injeksi. Ya, injeksi, suntikan ya. Kemudian menurut undang-undang ya, pengelolaan obat menurut undang-undang. Undang-undang apa namanya itu? Undang-undang peraturan pemerintah tentang obat, undang-undang. Yang pertama adalah obat narkotik. Ya, obat narkotik. Nanti akan saya jelaskan lagi ya, tapi ini pilah-pilah dulu ya. Obat narkotik itu contohnya kodein, ya obat batuk kodein ini. Ya, kita harus mulai hafal ya obat-obat itu ya dari awal. Terus biasa menghafal obat. Morfin itu juga obat ya, obat nyeri. Fentanyl itu obat juga ya, suntikan. Ini juga untuk nyeri bisa ya. Morfin dan fentanyl ini tidak hanya mengobati nyeri, tapi juga untuk membuat orang itu nggak sadar. Untuk anestesi. Kemudian obat keras. Ya, obat keras itu adalah obat yang diperoleh lewat resep dokter. Obat keras. Narkotik juga obat keras juga ya, tapi dia lebih lagi ya, lebih ketat lagi cara pengawasannya. Contoh obat keras ini tidak boleh dibeli obat tidak harus dibeli dengan resep dokter ya, jadi harus pakai resep dokter. Misalnya amlodipin, digoxin, amoxicillin ini harus pakai resep dokter. Kemudian obat psikotropik ini juga harus pakai resep dokter. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini pakai resep dokter semua kalau beli. Ya. Psikotropik itu contohnya diazepam. Ya. Diazepam itu obat untuk mengurangi cemas. Ya. Lorazepam itu untuk mengurangi cemas atau anxiety. Psikotropik, ya. Golongan obat yang berpengaruh pada susunan saraf pusat atau psikotropik. Kemudian obat bebas. Nah, obat bebas terbatas. Ya. Obat bebas terbatas ini belinya di apotek tapi nggak pakai resep, boleh. Ya. Misalnya CTM, ya, obat tiduran ya, obat alergi, epedrin ini fix ya. Jadi kalau Anda beli fix, ya, itu obat bebas terbatas. Kemudian obat bebas ini yang bisa dibeli di warung-warung juga ya, tidak hanya di apotek, di toko obat juga bisa. Jadi yang nomor 4 dan nomor 5 itu bisa dibeli di toko obat. Ya, selain di apotek juga di toko obat ada. Tapi yang nomor 1, 2, 3 ini harus beli di apotek, ya, karena harus pakai resep. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa dibeli di apotek. Toko obat hanya melayani nomor 4 dan nomor 5. Obat bebas itu contohnya Bodrek, paracetamol ya. Nah ini logonya tadi ya. Kalau obat bebas itu logonya biru. Ya. Kalau obat bebas terbatas logonya obat bebas itu logonya hijau. Kalau bebas terbatas itu biru. Ya. Kalau obat keras itu logonya merah, ada hurufnya K ya, keras ya. Narkotik itu logonya seperti ini ya, ada seperti gambar plus ya, warnanya merah di tengahnya. Ini tadi sudah saya singgung ya, ini harus dibeli dengan resep dokter ya. Harus dibeli dengan resep dokter ya, di mana di apotek. Kalau obat yang logonya biru dan hijau ini bisa beli di toko obat, bisa dibeli di apotek ya, toko obat berizin. Nah, ini ya, ini sekilas ya tentang garis besar pengelolaan obat. Nah, obat-obat keras itu saya kasih contoh lebih rinci ya di sini ya. Obat keras itu ada 6 golongan ya, P1 sampai peringatan 1 ya, atau P ya. P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 ya. Misalnya P1, awas obat keras, baca aturan pakainya. Ya, contohnya antimo. Ya. Antimo ini obat keras ya, jadi kalau Anda minum antimo itu nanti akan ngantuk, gelir. Ya. Ini kalau untuk mencegah mual muntah pada perjalanan. Jadi minumnya juga tidak boleh sembarangan ya. Minumnya harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi kalau minum antimo jangan pas bisnya jalan ya, atau kendaraannya jalan, tapi 1 jam sebelumnya harus minum ya, biar nanti ketika kendaraannya itu jalan baru
berefek. Jadi minum antimut jangan setelah muntah ya, mau setelah muntah baru minum antimut itu kan salah. Apalagi dosisnya ya, dosisnya diperhatikan ya. Dekolgen ini juga obat-obat bebas terbatas ya, karena hati-hati juga karena ini membuat jantung deg-degan ya. Sama Vic ini ya, mengandung ephedrine. Ya, dekolgen ini. Kadang-kadang nggak bisa tidur juga ya kalau nggak tahan ya, dekolgen ini ya. Karena mengandung obat-obat dekongestan ya. Jadi ada efek juga ke jantung. Walaupun efeknya juga tidak terlalu berat ya, ya ringan. Non P2 ini awas obat keras hanya untuk berkumur ya, jangan ditelan misalnya Listerine ya. Banyak ya obat-obat ya apa namanya itu yang hanya untuk berkumur itu banyak ya, tidak hanya Listerine sih, banyak. Kemudian P nomor 3 awas obat keras ya, hanya untuk bagian luar badan ya, ini misalnya salep neo ultrasilin ya. Ya ini kalau salep tentunya kita sudah paham ya, nggak perlu diberitahu, orang awam pun tahu kalau salep itu hanya untuk dioleskan. Kemudian P4 ya, ini kayaknya sekarang jarang ya P4 ini, hanya untuk dibakar ya, obat asma. Ini jarang. Mungkin sudah nggak ada di apotek ya. Kemudian P5 obat keras tidak boleh ditelan ya. Ini kalau ini tentunya obat obat seperti bubuk ya, tapi itu bukan bukan puyer, tapi itu tidak boleh ditelan ya. Contohnya Enbatic powder ya, ini obat luka. Bentuknya sasetan katanya. Jangan ketipu, ini sasetan kok bentuknya seperti ini, tapi itu jangan ditelan. Ini harus ditaburkan pada luka yang bernanah itu ya. Ini Enbatic. Kalau ini adalah obat untuk dubur ya, untuk wasir maksudnya ya, dimasukkan ke dalam dubur. Ini contoh, ini adalah anusol. Jadi anusol itu jangan ditelan ya. Ini jangan terlihat seperti padat tapi jangan ditelan ya. Jadi ini untuk dubur. Jadi obat itu macam-macam ya. Jadi makanya hati-hati ya kalau mau memakai obat ya, apalagi orang awam itu harus membaca peringatannya ya. Dia itu peringatannya harus diperhatikan. Jadi obat-obat ini adalah obat-obat yang logonya berwarna biru. Ya. Kemudian obat psikotropik tadi ya. Psikotropik tadi Anda mungkin tadi sudah saya beritahu ya, saya jelaskan bahwa obat ini bekerja pada susunan saraf ya, pusat atau SSP, susunan saraf pusat. Ya, dan mempunyai efek yaitu terhadap perilaku dan mental. Ya, mind and behavior altering drugs. Jadi obat ini mempengaruhi mental, ya, mempengaruhi perilaku atau kejiwaan. Ya, karena dia berpengaruh pada saraf. Ya, jadi obat ini digunakan untuk apa? Mengobati gangguan psikiatri atau psychotropic medication, misalnya depresi, ya, mania, anxiety atau cemas, yang nggak bisa tidur. Ya, tadi sudah saya singgung ya, kalau ada orang itu cemas, minumnya diazepam, ya. Diazepam itu termasuk obat psikotropik. Atau lorazepam tadi ya, itu termasuk psikotropik. Ini adalah obat-obat psikotropik ya, tadi masih ingat ya, psikotropik ini harus pakai resep dokter. Ya. Termasuk obat keras yang golongan psikotropik. Nah, psikotropik itu ada 4 golongan ya, ada 4 golongan ya. Ini ada golongan 1. Nah, golongan 1 itu digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk mengobati di rumah sakit ya, di klinik nggak boleh ya. Jadi ini hanya untuk untuk penelitian ya, untuk penelitian. Kenapa? Karena menimbulkan ketergantungan yang amat kuat, ya. Potensi sindrom ketergantungan atau adiksi yang amat kuat. Contohnya apa? Contohnya adalah ekstasi ya. Atau metilen dioksimetamfetamin atau ekstasi. Jadi ekstasi ini obat psikotropik tapi tidak dijual gitu lah gambarnya ya. Dijual hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan. Itu golongan pertama ya. Golongan kedua itu sama ya, dia itu dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Jadi boleh untuk terapi kalau ini ya. Untuk terapi itu boleh ya. Untuk ilmu pengetahuan juga. Untuk terapi itu untuk obati maksudnya. Dan menimbulkan sifat ketergantungan yang kuat. Kalau tadi itu amat kuat, ini kuat.
Contohnya amfetamin, ya. Metamfetamin atau sabu-sabu. Ini untuk kalau amfetamin itu untuk obati, ya, untuk pengobatan, ya. Untuk terapi, ya, amfetamin. Ya walaupun agak jarang dipakai, ya, tapi ini bisa digunakan untuk terapi, bisa untuk pengetahuan. Dan golongan ketiga, ya, golongan ketiga itu sedang, ya, digunakan untuk terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sindrom, ya, sindrom bukan sindrom, ketergantungan itu sedang. Contohnya pentobarbital, ya, pentobarbital ini obat yang apa namanya itu, dia obat yang digunakan untuk operasi, ya, pentobarbital ini. Relaksan otot, ya, sekaligus bisa membuat orang itu nggak sadar, itu pentobarbital. Tentunya suntikannya. Ini cukup banyak dipakai, ya, di rumah sakit, ya, kalau pentobarbital ini, ya, di operasi, di ruangan operasi. Kemudian golongan 4, ya, itu yang mempunyai efek paling ringan, ya, menyebabkan ketergantungan paling ringan. Itu biasanya hanya digunakan dalam terapi, ya, dan banyak sekali dipakai di rumah sakit, ya, misalnya Diazepam, ya, gampangnya, ya, Diazepam, Lorazepam, itu obat-obat psikotropik yang tadi sudah saya singgung, ya, Diazepam sama Lorazepam, itu obat-obat psikotropik yang tadi sudah saya singgung, digunakan untuk mengobati ansietas atau anxiety. Kemudian narkotik, ya, kita masuk ke narkotik tadi, ya, narkotik itu termasuk salah satu golongan obat juga, ya, menurut undang-undang ini di sini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2000 tahun 97, ya. Di sini dijelaskan tentang definisi narkotik. Ya. Ada suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Ya. Ya, misalnya kalau Anda pernah mendengar apa namanya itu ganja, ya, itulah, seperti itu, ya. Ganja itu psikotropik, narkotik. Kemudian baik sintesis maupun semi sintesis, ya, dibuat di pabrik sintesis itu maksudnya. Dibuat bukan dari tanaman, ya. Atau semi sintesis, ya, sebagian dari tanaman, sebagian dari pabrik. Nah, efeknya ini yang terutama yang harus Anda perhatikan, ya. Efek obat narkotik ini seperti apa? Itu menurunkan kesadaran. Ya, jadi kalau orang dikasih narkotik itu kesadarannya menurun, intinya itu. Bedanya itu di situ. Jadi kalau psikotropik kan enggak, ya, kalau ini narkotik itu kesadarannya menurun atau bahkan kesadarannya hilang, jadi dia nggak sadar. Kemudian selain kesadarannya hilang, itu rasa nyerinya juga hilang, menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau ada orang disuntik morfin, ya, dia itu bisa pingsan, ya, dan nyerinya hilang. Jadi kalau orang mau operasi, ya, cocoknya dikasih obat-obat narkotik ini. Nah, obat narkotik ini menimbulkan ketergantungan, ya, sama dengan obat psikotropik, ya. Jadi obat narkotik ini bisa menimbulkan ketergantungan, ya, sama seperti psikotropik.